KNKT telah merilis temuan pertama terkait penyebab jatuhnya pesawat Lion Air JT610. Ya, lalu bagaimana tanggapan Komisi 5 DPR RI atas temuan ini? Telah ada rekan Priscila Puspa bersama anggota DPR RI Komisi 5 Nur Siwan Sujono. Silakan Priscila dengan laporannya. Ya, Wahyu, Tiara, dan juga pemirsa, Rabu siang, KNKT atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi menggelar press release mengenai laporan awal jatuhnya pesawat Lion Air PKLQP dengan nomor penerbangan JT610. Tercatat 6 kali gangguan atau kerusakan komponen dalam 4 hari sebelum jatuhnya pesawat Lion Air pada 29 Oktober 2018. Untuk mengetahui apakah yang terjadi dengan apakah dipanggilnya pihak Lion Air dengan pemerintah dan apa keputusan dari pemerintah sendiri, kita akan berbincang langsung dengan anggota Dewan dari DPR RI, yakni Bapak Nur Siwan Sujono. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, boleh bagaimana tanggapan anggota Dewan mengenai dengan adanya laporan awal dari KNKT ini ada 6 kali kerusakan komponen, Pak, ini? Ya, sudah kita perlu mengapresiasi kerja pemerintah, kerja Kementerian Perhubungan yang sudah melakukan langkah-langkah mengaudit, memeriksa proses terjadinya kecelakaan tersebut. Maka karena ini adalah transportasi udara dengan ketentuan, dengan akurasi yang tinggi terhadap seluruh aturan-aturan yang berlaku baik di nasional apalagi ketentuan internasional yang sudah dicantumkan secara tertulis proses per proses sebuah penerbangan udara. Maka langkah yang dilakukan pemerintah ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan ketegasan di dalam membuat keputusan-keputusan atas apa yang terjadi, seperti yang tadi dikatakan ada 6 kerusakan dan itu menjadi peringatan yang sangat serius bagi maskapai penerbangan untuk setiap proses itu diperhatikan betul. Karena tentu ada perbedaan antara transportasi di darat, di laut dengan di udara. Kalau di darat maupun di laut mungkin kalau pesawat itu ada kerusakan masih bisa diatasi. Mobil mogok di tengah jalan masih bisa ada montir memperbaiki. Tidak demikian kejadiannya apabila itu adalah sebuah pesawat terbang, transportasi di udara. Maka ya kejadian disitulah yang transport udara ini yang benar-benar tidak bisa memberikan toleransi sekecil apapun. Maka catatan atas beberapa kerusakan tersebut ini menjadi perhatian sungguh-sungguh. Dan ini harus tertulis dengan jelas kepada maskapai atas kesalahannya. Dan tidak boleh melakukan pengulangan. Sama sekali tidak ada toleransi untuk penerbangan udara ini. Ya. Pak, ini kan diketahui bahwa dari Kementerian Perhubungan sudah membentuk tim audit khusus untuk menginvestigasi apa yang terjadi dengan Boeing, karena kita tahu ini pesawat jenis baru gitu 737 Max, dan ini juga dari pihak Boeing itu belum ada seperti manual book untuk mengetahui seperti apa yang harus diambil kebijakan atau yang di saat pesawat sedang mengalami gangguan itu. Nah, apakah dari pihak anggota atau pemerintah sendiri akan menuntut pihak Boeing, Pak? Tentunya itu wilayah otoritas penerbangan nasional. Nanti dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Ditjen Perhubungan Udara, ada urut-urutan proses berkaitan dengan pabrik produsen pembuatnya tersebut. Itu wilayah ada di regulator untuk melakukan komunikasi atau tertulis maupun tidak tertulis yang lebih jelas informasi apa yang didapat, karena bagaimanapun ini adalah produk baru yang perlu menjadi perhatian bagi produsen pesawat tersebut. Catatan penting yang harus mereka ketahui. Dan tentu tidak bisa Boeing Corporation diam begitu saja terhadap
pesawat yang diproduksi untuk melayani penerbangan-penerbangan di semua negara yang digunakannya. Tapi kalau pemerintah bisa menggugat pihak Boeing, apakah didukung oleh anggota Dewan, Pak? Tentunya itu secara terukur, disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada, berdasarkan pemeriksaan, berdasarkan audit. Tentu ada proses yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah, oleh maskapai khususnya kepada pihak Boeing. Oke Pak, kalau kita bicara tentang Lion Air ini kan menjadi pemerintah belum memberikan sanksi kepada Lion karena kan kita ketahui ini bukan yang pertama kali gitu ya Pak. Nah dari pihak anggota Dewan sendiri menilai apakah Lion Air ini perlu diberikan sanksi dalam bentuk seperti apa Pak? Ya, sanksi tersebut sudah ada di dalam ketentuan peraturan di dalam negeri, sudah ada Kementerian Perhubungan, maka kita ikuti saja prosedur yang ada di dalam aturan-aturan main di dalam negeri. Jadi intinya kalau untuk sanksi ini sendiri diserahkan kembali ke Kementerian Perhubungan ya Pak? Ya, karena itu semua sudah tercantum di dalam Kepmen maupun turunan dari Undang-Undang Penerbangan Nasional. Nah, dari kejadian ini apakah anggota Dewan sendiri akan membuat seperti revisi Undang-Undang Penerbangan untuk supaya kita mencegah adanya kejadian seperti ini, Pak? Undang-undang itu sudah cukup lengkap dan tentu diikuti dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri, keputusan menteri yang menjadi pelaksanaan atas undang-undang itu. Saya melihat sudah cukup lengkap. Apalagi yang akan direvisi sekarang adalah tinggal implementasi terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku tersebut. Berarti undang-undang penerbangan transportasi untuk udara ini sudah dinyatakan cukup ya Pak, tinggal di dalam pelaksanaan apa saja itu ketentuan untuk melakukan pemeriksaan yang dengan ketat ya. Saya katakan ini kaitannya dengan penerbangan ya. Melakukan pemeriksaan dengan ketat dan tidak ada toleransi sekecil apapun di dalam menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut. Oke, terima kasih, baik. Terima kasih Pak Asur. Dan ini kita harapkan kejadian yang terakhir kali ya Pak ya. Berarti dengan kejadian ini penerbangan ataupun yang berkaitan dengan transportasi udara harus lebih ketat lagi untuk pengamanannya dan juga untuk melaksanakan undang-undang atau aturan yang sudah ada. Demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari Palmerah, Jakarta Barat. Kembali ke studio, Wahyu dan juga Tiara. Baik, terima kasih Priscila Puspa dan Reza Kaimpong yang telah melaporkan langsung dari Palmerah, Jakarta Barat. Dan selamat bertugas kembali.